sekalian, berjumpa kembali di Maranatha Fellowship hari ini. Apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dan menjamah kita di fellowship kita hari ini ya. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Hariman, Patiana Kota MTH, selaku Pendeta Universitas Kristen Maranatha. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ayat pembimbing kita hari ini ada pada Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari Bapak, Ibu, dan sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita memasuki Maranatha Fellowship hari ini dengan satu keyakinan, yaitu pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian dengan judul Mulutku Penuh dengan Pujian.
Shalom teman-teman sekalian, sungguh luar biasa sekali Tuhan Yesus Kristus kita. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan telah berikan dan hari-hari yang sangat berharga. Mari kita berdoa semua. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami masih boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, ibadah Maranatha Fellowship hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami Tuhan dari awal kegiatan sampai akhir kali ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kehidupan kami hanya ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selaku Pendeta Universitas Kristen Maranatha untuk menyampaikan firman Tuhan. Ibu Bapak dan para sahabat semua, mari kita berpadu hati. Kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, dalam Kristus Yesus kami datang. Syukur dan terima kasih kami haturkan. Karena Engkau boleh menjaga, menyertai dan memberkati kami. Saat indah ini Engkau berikan untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Dan sekaligus juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami. Kami lemah dan berdosa. Karena itu kami mohon dengan rendah hati. Tuhan, urapi kami dengan hikmat-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Supaya di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mendapatkan pengertian. Dan kami juga ditolong Tuhan untuk melakukan kebenaran firman dalam laku hidup kami sehari-hari. Mari berkati dan tolong kami, baik hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun kami semua yang mendengar, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami
memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca satu bagian Alkitab dari Efesus. Efesus pasalnya yang ke-6, kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Galatia. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10, saya akan membaca menurut Alkitab terjemahan baru yang kedua. Bapak, Ibu, teman-teman, silakan membaca atau mendengarkan, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, baru ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, sudah mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah kita yang mau belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampurasun. Sampurasun. Apa kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam fellowship ini saya mau mengajak kita
untuk bersama-sama merenungkan tema menata relasi, menghidupi kolaborasi. Nah, saudara-saudara, kalau omong-omong soal relasi dan kolaborasi, saya mau menganalogikan ini seumpama dua sahabat karib. Dua sahabat karib yang tidak bisa dilepas pisahkan satu dari yang lain. Keduanya saling membutuhkan. Keduanya saling mengisi. Hanya ketika mereka saling mengisi, di situ mereka kuat. Ingat dulu kita punya duit tunggal di Indonesia ini ya. Ada Soekarno, ada Hatta. Dua-duanya mengecam pendidikan berbeda. Yang satu di ITB di negeri Belanda, di Indonesia. Yang satu mengecap pendidikan di Belanda. Berbeda latar belakang. Tapi kedua bung ini yang kemudian dikenal sebagai duit tunggal. Mereka saling mengisi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, begitulah juga yang namanya relasi dan kolaborasi. Kolaborasi tidak mungkin terjadi tanpa ada relasi. Gak mungkin. Gimana mau berkolaborasi kalau hubungan kita nggak ada? Gimana mau berkolaborasi kalau di antara kita sedang tidak baik-baik saja? Nggak mungkin. Adik-adik mahasiswa merasakan itu dalam semangat persahabatan di hidup sehari-hari. Kita sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan merasakan itu juga ya, dalam kehidupan pekerjaan. Tidak mungkin kita berkolaborasi tanpa adanya relasi. Sebaliknya Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebuah relasi menjadi tidak bermakna tanpa ada kolaborasi. Ya hanya hubungan yang asal tahu saja. Tapi relasi itu tidak membawa kita untuk memadukan talenta dan mengerjakan sesuatu secara lebih besar. Makanya saya katakan relasi dan kolaborasi ini seumpama dua sahabat karib. Yang satu tidak bisa dilepaskan dari yang lain. Soalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kadang-kadang teori yang bagus ini kok nggak bisa ya termanifestasi dalam praktik. Betul apa betul? Ya, betul ya. Dalam tataran ide wow, tampak keren ya. Tetapi dalam tataran praktis kok kenapa nggak bisa? Nah ini pertanyaan yang mengajak kita untuk melihat realitas kita, pertanyaan yang mendorong kita untuk berefleksi lebih jauh, lalu dari sana kita bisa membangun kiat-kiat yang memungkinkan kita untuk berelasi dan berkolaborasi dengan baik. Nah untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau saya pikir-pikir, saya lihat-lihat tantangan dalam relasi dan kolaborasi itu salah satu faktornya disebabkan karena ada roh individualisme yang luar biasa merasuk dalam banyak pikiran orang. Di mana-mana. Ketika dunia ini mengalami yang namanya modernisasi, ternyata kekuatan modernisasi itu diletakkan pada kekuatan individu. Individu itu kan indivisa ya.
sudah tidak bisa lagi terbagi, dan diandaikan bahwa individu itu otonom, individu itu bisa sendiri, individu itu kalau dilepaskan dia bisa mandiri. Rupanya itu roh modernitas. Ya. Karena itu individualisme jadi menguat. Orang berbondong-bondong karena dia menganggap saya bisa sendiri kok. Lalu yang dipikirkan adalah kepentingannya saja. Orang lalu jadi sangat individualistik. Yang penting saya selamatlah ya. Sebagai mahasiswa saya pinter kok. Teman-teman lain kalau mau gagal ya gagal aja. Apalagi kalau berpikir kalau saya bantu dia nanti nilainya lebih tinggi dari saya. Rugi dong saya, padahal dulu saya ngajarin dia. Ada enggak sih adik-adik mahasiswa yang pikirannya gitu? Saya dulu punya teman kayak gitu ada. Ya. Karena itu dia kalau ngajar teman yang lain dia rasa rugi. Takut nanti nilai temannya itu lebih tinggi dari dia. Padahal kan gak apa-apa kan. Akhirnya dalam situasi yang seperti itu, orang lalu tidak saling support. Malahan dia galau kalau dia lihat ada orang lebih baik dari dia. Ini individualisme. Nah, dalam dunia kerja Bapak Ibu dan saudara-saudara ada juga yang disebut sebagai ego sektoral. Ada orang yang memikirkan ya bagiannya saja. Dalam kehidupan pekerjaan, oh ini sudah SOP saya, oh ini KPI saya, ya sudah saya lakukan ini saja. Tapi dia tidak melihat bahwa bagian ini punya koneksi, punya keterkaitan dengan bagian-bagian yang lain. Dia tidak melihat bahwa sebagai satu tubuh kita punya visi besar. Bahkan kalau kita letakkan institusi kita sebagai misalnya Maranatha, kita terkoneksi juga dengan institusi yang lain, dengan masyarakat luas. Sehingga tidak mungkin kalau kita hanya memikirkan kepentingan kita saja. Ego sektoral semacam ini yang pada akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara menghambat yang namanya kolaborasi. Jadi individualisme itu menggerogoti relasi. Dan ego sektoral menghambat kolaborasi. Bagaimana kita menyikapi realitas semacam ini? Gimana sikap kita? Nah, untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mau mengajak kita belajar bareng-bareng, belajar bersama-sama dari jemaat-jemaat di Galatia. Kepada mereka Rasul Paulus mengirimkan surat yang tadi kita baca, dikenal sebagai surat Galatia. Nah, surat Galatia ini Bapak Ibu dan saudara-saudara tentu dilatar belakangi oleh satu situasi dan kondisi tertentu. Situasinya tenaon, ya. Latar belakangnya tuh apa? Ternyata kalau kita baca, kalau kita pelajari situasi di masa itu, terlihat bahwa jemaat-jemaat di Galatia itu tipikal jemaat yang gampang ikut arus. Mereka mudah terpengaruh. Rasul Paulus dan juga pimpinan-pimpinan jemaat yang lain sudah menyampaikan ini loh yang namanya Injil Kristus. Injil ini yang mesti kita pegang sebagai virtu, sebagai kebijaksanaan, dan Injil itu yang mesti kita hidupi. Kebenaran Kristus itu yang mesti kita hayati dan kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Tapi ternyata dalam pengalaman mereka, mereka gampang sekali berkompromi dengan penyembahan berhala. Ya. Ternyata jemaat ini akarnya nggak terlalu kuat.
Sehingga datang ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran lain, mereka gampang sekali untuk ikut. Tanpa berpikir dengan kritis, tanpa merefleksikan itu dengan lebih dalam berdasarkan iman mereka. Yang kedua yang kita lihat, ternyata dalam gaya hidup yang senang ikut arus itu, Paulus menangkap satu gejala. Bahwa ternyata jemaat itu lebih suka nyenangin hati orang daripada nyenangin hati Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita jadi orang yang mau menyenangkan semua orang. Ya. Oh, susahnya minta ampun. Dan konsekuensinya apa yang menjadi nilai kita gadaikan. Kita kompromikan supaya saya bisa diterima. Supaya saya aman. Supaya saya dianggap oh dia itu baik. Sama siapapun dia baik. Ya. Nah ini yang terjadi saudara-saudara. Sehingga di masa itu Paulus lihat kalau dengan manusia oh mereka bisa lakukan apa saja. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Teman-teman bisa baca. Ada kasus di mana ya, Petrus, Kefas datang. Sebelumnya mereka bisa makan dengan orang-orang non-Yahudi. Tapi ketika datang Petrus dan Kefas, orang-orang Yahudi itu gak mau lagi makan dengan orang-orang non-Yahudi. Kenapa? Karena dianggap ini sesuatu yang bisa mencemarkan identitas kita. Dia mau menyenangkan hati orang-orang Yahudi yang fanatik. Lalu menjauhi orang-orang yang bukan Yahudi. Hanya mau menyenangkan orang. Padahal kan Tuhan cinta semua orang. Tuhan sayang semua orang. Kenapa mesti dibedakan antara Yahudi dan non-Yahudi? Nah, jemaat itu juga terjebak dalam rutinitas keagamaan namun miskin value. Ya. Mereka lakukan ritual tetapi tidak dapat spiritnya, tidak dapat apinya, hanya dapat abunya. Itu dilihat dari apa? Dilihat dari laku hidup sehari-hari. Di mana mereka terjebak dalam perhambaan dosa. Oh ngasih persembahan, bikin ritual ini jago. Tapi setelah itu mereka ada di dalam perseteruan, mereka hidup dalam iri hati, mereka mudah marah. Yang dipentingkan hanya kepentingan diri sendiri. Sehingga terjadi percekcokan satu dengan yang lain. Bahkan terdapat ancaman perpecahan. Yang kaya ya dia makan sampai kenyang, dia minum sampai mabuk. Tapi dia lupa dengan orang lain. Nah ini formalisme agama tanpa value. Agama tanpa nilai-nilai etis. Ini kondisi jemaat-jemaat Galatia pada masa itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah bertolak dari latar belakang yang demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus kemudian memberikan surat ya, menasihati jemaat di sana. Dari firman yang kita baca tadi kita bisa melihat Paulus mengajak jemaat itu kalau ada orang yang berbuat salah jangan buru-buru jadi hakim. Jangan buru-buru untuk langsung memberikan vonis. Apalagi mengumbar itu kepada orang lain. Gak boleh. Rasul Paulus katakan bahwa dalam hidup supaya relasinya bagus, supaya relasinya baik, maka kita mesti melakukan pastoral empatik. Dikerjakan dengan lemah lembut. Karena itu dikatakan saudara-saudara kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh lemah lembut. Bukan berarti kompromi dengan kesalahannya, bukan. Salah ya tetap salah.
Cuman ada seninya. Bagaimana kita memanggil orang face to face. Lalu kita cerita. Kita konfrontasi dengan lemah lembut. Tujuannya apa? Supaya orang yang berbuat salah itu menyadari kesalahan dan bertobat. Itu tujuannya. Nah, ini nasihat yang Paulus berikan. Di tengah-tengah ancaman tadi Bapak Ibu ya dan saudara-saudara. Ada percabulan, ya, ada iri hati, dengki. Ya. Tapi Paulus bilang, kamu yang jadi pemimpin terutama, hidupkan ini. Lakukan pastoral yang empatik dengan lemah lembut. Karena tujuannya bukan supaya orang yang berbuat salah itu dihukum. Bukan. Hukuman itu hanya tools. Ya. Hukuman itu hanya alat. Tujuannya adalah orang berubah. Nah ini yang mungkin gak nyampe kali ya. Ini Bu Linda, teman-teman yang dihukum ya. Kita lihat hukum kita itu luar biasa kan. Tapi kalau orang masuk di lembaga, katanya lembaga pemasyarakatan, keluar dari sana bukan tambah baik, tambah jahat. Saya pernah lakukan kunjungan ke lapas ya. Beberapa kali saya melakukan kunjungan ke lapas. Dan tahu persis justru peredaran narkoba itu dikendalikan dari dalam penjara. Kebetulan salah satu geng narkoba itu undang saya untuk mendoakan dia. Dan saya tahu persis. Doanya di mana? Doanya di kepala lapas. Punya ruangan. Ya. Waktu diundang sebagai pendeta saya berpikir, ini saya datang atau enggak ya? Ini salah satu geng narkoba yang besar di Jakarta. Saya ditelepon berulang-ulang, tapi saya putuskan ya saya datang. Waktu saya datang saya mau memulai khotbah, saya bilang ya Bapak usia bertambah ya. Sekarang kan sudah 50 tahun, waktu itu 52. Semakin tinggi umur berarti semakin dekat dengan kematian. Kaget dia. Ya. Tapi kita masih punya kesempatan. Melakukan percakapan pastoral yang empatik dengan lemah lembut. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, Rasul Paulus tidak lupa menasihati mereka bertolong-tolongan menanggung beban. Oh ini luar biasa sekali. Kenapa bertolong-tolongan menanggung beban? Itu bukan sekedar satu sikap supaya orang bilang oh iya dia baik. Bukan sebuah pertunjukan supaya Bapak Ibu dan saya mendapatkan pujian. Bukan. Tapi bertolong-tolongan sejatinya itu menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, Allah kita itu kan Allah Trinitas ya. Allah Trinitas itu Allah persekutuan. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya beda, tapi satu dalam kealahan. Beda, tapi mereka bisa saling mengisi. Mereka bisa saling bekerja sama. Jadi kalau kita bilang bahwa Allah kita itu Allah Trinitas, tidak mungkin tanpa kita menghidupi spirit kolaborasi. Gak mungkin. Karena Allah persekutuan itu Allah yang kolaboratif. Sehingga kalau jemaat di Galatia diajak bertolong-tolongan, itu bukan sekedar seruan sosial. Tapi itu seruan iman. Identitas sebagai umat Allah itu mesti mereka hidupi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dikatakan demikianlah
kamu memenuhi hukum Kristus. Wow, ini keren sekali. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu kan. Dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua dikatakan yang sama dengan itu, yang sama Bapak Ibu ya. Enggak ada hierarki bahwa ini satu lebih tinggi lalu satu lebih bawah, enggak. Yang sama. Sehingga tidak mungkin kita bilang kita mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama, nonsen. Enggak mungkin. Kalau kita baca dalam surat Yohanes, kalau ada orang yang berlaku demikian, Yohanes bilang apa? Engkau kuburan. Hanya luarmu yang dicat putih bersih, tapi dalammu tulang belulang. Itu surat Yohanes loh yang dikatakan. Kenapa? Karena orang hidup dalam kemunafikan, luar dan dalam beda. Iman tidak sama dengan tindakan. Jadi kalau kita bilang bahwa kita ini percaya kepada Allah Trinitas, Allah persekutuan, tanpa spirit kolaborasi, itu sebuah kemunafikan. Sehingga Rasul Paulus katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan kalau kita sudah lakukan itu, gak usah lihat orang. Paulus bilang gak usah lihat orang. Dikatakan uji diri sendiri. Uji diri sendiri. Makanya kalau dalam penilaian KPI misalnya, sebagai pimpinan kita bilang, yuk silakan kamu nilai dirimu sendiri pantasnya gimana ya. Menarik juga ya. Menarik juga. Uji diri sendiri, baru setelah itu engkau boleh bermegah, kata Paulus. Bukan lihat orang lain. Nah Paulus katakan ini karena dia sadar betul kecenderungan manusia. Dan itu kenyataan yang terjadi di jemaat di Galatia. Lebih gampang orang melihat selumbar di mata orang lain daripada balok di dalam matanya sendiri. Nah Paulus mengajak supaya dibalik yang harus dilihat itu diri sendiri. Orang lain kamu harus puji. Belajar mengapresiasi orang lain. Kalau ada yang baik dari dia, jangan sungkan untuk bilang, keren sekali kamu. Kalau ada mahasiswa yang pantas dapat 100, ya dosen harus kasih 100. Jangan pikir nilai 100 itu untuk dosen, mahasiswa enggak. Paulus katakan menguji diri sendiri, ya. Lalu mengapresiasi orang lain. Kalau kita lihat orang, Paulus tahu betul kecenderungan manusia, gampang kecewa kita. Nah Paulus ajak kita jangan lihat orang tapi lihat Tuhan. Lihat Kristus yang tidak jemu-jemu mencintai kita. Walaupun kita penuh dengan salah, seberdosa apapun, tapi Tuhan tetap mau jadi manusia. Kadang-kadang kalau kita sudah lihat orang jahat, ya udahlah gak usah, saya gak mau bantu lah. Ya. Kenapa? Karena dia jahat. Suatu waktu ada satu pastor Katolik, bukan mau dimalingin ya. Pastor itu tahu bahwa ada orang yang kerja di situ suka maling. Tapi pastor tetap kasih. Dia kasih terus untuk orang itu. Sampai suatu saat ada yang lihat pastor kasih ngeracun. Kok pastor ngasih ke dia? Udah tahu dia pencuri. Saya mengasihi dia, itu urusan saya dengan Tuhan. Dia pencuri juga, itu urusan saya dengan Tuhan. Dan kebetulan waktu pastor ngomong begitu, yang pencuri ini dengar di ruang sebelah. Nangis dia. Ternyata selama ini dia tidak tahu bahwa pastor tahu. Dan pastor sudah tahu, pastor tidak berhenti mencintai orang itu. Dia tetap kasih. Dan setelah itu orang itu datang nangis kepada pastor. Minta ampun, minta maaf.
Yang pastor lakukan itu contoh Yesus. Waktu manusia sudah buat dosa seburuk-buruknya, Tuhan gak bilang kalau gitu aku berhenti lah, gak jadi deh gue datang ke dunia. Stop deh gue berinkarnasi. Justru karena keberdosaan itu Allah menjadi manusia. Yesus datang ke dunia, Roh Kudus diutus Tuhan. Supaya melalui Kristus dan Roh Kudus Allah merangkul, Allah merengkuh, Allah memeluk dunia, memeluk Anda dan saya. Dalam keberdosaan kita. Nah ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Karena itu Paulus bilang kepada jemaat, jangan jemu-jemu buat baik. Kita buat baik itu bukan karena orang. Kita buat baik itu karena kita menghidupi iman kita. Datang dari dalam, bukan dipengaruhi oleh luar. Jangan jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan bagi kita. Mari kita berbuat baik. Dikatakan kepada semua orang. Kepada semua orang. Nah ayat yang terakhir ini suka disalah mengerti. Di garis bawahi yang tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Jadi seakan-akan kita lakukan dulu untuk saudara seiman, baru untuk yang tidak seiman. Itu bukan, maksudnya bukan itu. Bukan hierarki seperti itu. Tapi maksudnya kurang lebih begini. Kalau Bapak Ibu dan saya nggak bisa ya mencintai saudara kandung kita, tapi ada orang lain yang kok tampaknya kita puja-puji, kita sanjung, kita dekat. Bisa jadi itu kemunafikan. Kita bisa baik dengan orang lain, tapi saudara sekandung kita tidak baik dengan kita. Gimana? Enggak kredibel. Orang akan bilang, loh sama orang baik sama saudara sendiri kok enggak ya? Kesaksian kita dipertanyakan, oh jangan-jangan dia ada maunya. Jadi enggak kredibel. Jadi ketika Rasul Paulus bilang bahwa tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Supaya ketika kita menyatakan kasih kita kepada orang di luar kita. Itu menjadi kasih yang kredibel. Oh ya memang dia gak pandang muka kok. Dia gak pilih-pilih. Nah ini yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia. Nah sekarang relevansinya untuk kita apa? Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita ini ada dalam masa transisi. Pasti adik-adik mahasiswa juga ngalamin ya. Fakultas Hukum merger bersama dengan Fakultas Bisnis ya. Tadinya kegiatan Sema Hima mungkin kita sendiri-sendiri, sekarang kita disuruh gabung. Adik-adik mahasiswa rasakan itu, di level dosen juga sama. Ya, rasakan itu. Ada perubahan. Dan yakinlah bahwa ini perubahan yang baik. Nah bagaimana supaya dalam masa transisi ini kita bisa lewati dengan baik, bahkan menjadi fondasi untuk membawa Maranatha terbang tinggi sebagai mahasiswa, sebagai dosen. Maka Bapak Ibu dan saya diajak untuk yuk mari kita menata relasi, kita menghidupi kolaborasi. Karena tanpa itu kita nggak akan lepas landas, kita nggak akan terbang tinggi. Menata relasi, menghidupi kolaborasi. Nah untuk itu yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita memegang teguh kebenaran Kristus untuk membangun kehidupan yang utuh. Kehidupan personal, juga kehidupan institusi. Maranatha. Mari kita berpegang pada hukum Kristus. Kita punya statuta, yes. Organisasi kemahasiswaan punya statuta, yes.
Kita punya aturan, yes, tapi aturan-aturan itu mesti kita lihat, kita maknai dalam perspektif hukum Kristus. Supaya rohnya dapat. Jangan kita jadi letterlek, jangan kita jadi hurufiah sekali. Hukum Kristus kita pegang. Dan itu menjadi kebijaksanaan kita dalam bersikap, dalam bertindak. Adik-adik mahasiswa dalam pergaulan, mari kita pegang hukum itu. Sehingga kalau ada temanmu yang mengecewakan, ya enggak apa-apa. Memang itu bagian dari cerita hidup. Ambil hikmahnya saja. Gak usah lalu kita jadi baperan terus sama orang itu. Lalu lama-lama kita lihat orang lain sama seperti orang itu. Ya. Saya pernah baca salah seorang filsuf ya, Wittgenstein. Dia menganalisis kenapa kok Hitler itu begitu benci kepada orang Yahudi. Menurut dia, ya memang katanya orang Yahudi itu pintar dan Hitler selalu kalah sama salah satu orang Yahudi yang ada di kelasnya. Dan Hitler jadi tidak suka dengan orang Yahudi itu. Lama-lama dia lihat orang Yahudi sama seperti orang yang dia gak suka itu katanya. Nah teman-teman yang belajar psikologi pasti lebih ahli, lebih tahu ya. Menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa negatif dalam hidup itu pada akhirnya bisa mempengaruhi orang sedemikian rupa dalam bersikap. Nah mari kita berpegang pada hukum Kristus itu. Membentuk diri kita. Supaya diri kita itu menjadi pribadi yang bernilai. Dan salah satu tolak ukur dari pribadi yang bernilai itu apa? Integriti. Dan ini jelas sekali dikatakan ya. Ketika adik-adik mahasiswa belajar masuk ke Maranatha, kita memperkenalkan AS, dikatakan bahwa integriti itu adalah nilai diri. Nilai diri. Kita boleh pandai sepandai apapun. Tapi kalau kita tidak punya integriti, hancur. Kita nggak punya nilai tawar dengan orang lain. Pintar tapi maling, gak akan dipercaya. Orang pada akhirnya cap, oh iya memang dia pintar maling. Ya. Jadi mari dengan firman kita meng-create diri kita menjadi pribadi yang bernilai. Dan di Maranatha kita punya core value itu, integrity. Ini juga harus menjadi dasar kita. Tadi Pak Joas ada sesi yang menarik sekali tadi. Ya. Dia katakan, wow kita bikin struktur yang bagus sekali, kita sekarang lagi merger ya. Merger bikin struktur bagus, keren. Tapi itu gak akan jadi garansi untuk perubahan juga. Kalau kita bangun kultur, wow NHKS ya, bagus, keren sekali. Tapi tanpa agensi. Kalau manusianya gak mau menghidupi struktur dan kultur itu, selesai semua. Itu yang harus Bapak Ibu dan saya pegang. Yang kedua, mari kita menata relasi yang empatik, berbasis value. Seperti yang tadi Paulus bilang. Menata relasi dengan care. Yuk teman-teman mahasiswa kita belajar care ya. Kalau ada mahasiswa temanmu yang gak masuk. Saya beberapa kali begitu dan kadang saya sedih juga. Suka tanya, ini kalian tahu gak temanmu yang gak pernah masuk? Gak tahu Pak. Enteng aja jawab begitu, udah coba komunikasi gak? Enggak Pak. Janganlah ya. Kalau ada temanmu yang sudah 1-2 kali gak masuk kuliah, chat dia, tanya dia. Kita belajar care dari hal-hal yang kecil. Kalau kita nggak care dengan hal-hal yang kecil, gimana kita bisa menata relasi yang lebih besar? Apalagi kita bisa melakukan kolaborasi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kita perlu menata dan membangun itu.
Yang ketiga, berkolaborasi untuk kehidupan bersama yang lebih berarti. Dan di situ Bapak Ibu dan saya diundang untuk mengeluarkan potensi terbaik kita. Yang terbaik kita berikan seperti untuk Tuhan itu kan. Nah, kalau mahasiswa terapkan nilai itu, oh keren sekali. Kita kan excellent ya. Saya mau belajar, pokoknya bukan mau jadi juara satu, bukan. Ya. Tapi saya mau menjadi versi terbaik dari diri saya. Yang lain juara satu ya gak apa-apa. Ya. Tapi bukan itu yang saya kejar. Saya mau lakukan yang terbaik dan saya persembahkan itu untuk Tuhan. Sebagai rasa syukur saya. Kepada orang tua yang sudah membiayai saya dengan luar biasa. Kepada para sponsor yang sudah memberikan donasi untuk saya. Saya akan persembahkan itu. Dalam kehidupan kita sebagai dosen, sebagai karyawan juga demikian. Kita berkolaborasi, kita diajak untuk mengeluarkan potensi terbaik yang mampu kita kontribusikan. Karena itu spirit kita itu excellent. Kita mau rajin, kita mau kreatif, kita mau antusias untuk melakukan itu. Nah, kalau nilai-nilai ini kita jiwai, maka relasi kita itu akan diwarnai oleh iklim yang positif, iklim yang kondusif. Bahkan lebih daripada itu, tidak mustahil kita akan terbang tinggi bagai Raja Wali. Mohon maaf khotbah saya hari ini agak panjang. Saya menyadari itu. Tapi saya cukupkan di sini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih atas firman-Nya yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam diskusi interaktif. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya boleh mengajukan tangannya. Ya, boleh silakan. Rainer. Sebelumnya nama saya Rainer Jacob. Saya dari Fakultas Humaniora Industri Kreatif, khususnya Prodi Sastra Jepang. Baik, mungkin di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana supaya kita bisa meyakini setiap orang di dalam sebuah organisasi untuk bisa mendapatkan nilai value-value baik itu dari integrity, care, dan excellent. Karena mungkin menurut saya di dalam sebuah organisasi pasti kita berasal dari latar belakang yang berbeda baik dari agama dan budaya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai itu kepada orang lain dan bisa memastikan bahwa mereka tidak hanya mengikuti organisasi itu dengan secara rutinitas, tapi mereka bisa dapat spirit kolaboratif itu. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Makasih Rainer. Ini salah satu mahasiswa yang saya lihat aktif di mana-mana ya. Bagus ya. Dan saya kira kalau kita mau meyakinkan orang, cara terbaik itu hanya satu, kasih contoh. Ketika kita katakan kita punya eyes, kita punya integrity, perlihatkan bahwa saya itu bisa mengukir prestasi tanpa nyontek. Saya belajar yang baik, saya jawab pertanyaan yang baik yaitu. Kalau kita bilang kita care, kita tunjukkan itu. Dalam kepedulian kita kepada teman-teman kita. Ya. Mungkin ada yang kesulitan untuk mengikuti proses perkuliahan. Sebagai orang yang aktif di organisasi, mari kita pecahkan. Gimana supaya kita bikin kegiatan mahasiswa, supaya teman yang mungkin kurang ngerti ini bisa jadi ngerti. Bisa bikin kelompok belajar, bisa bikin kelompok diskusi, kasih contoh.
Dan kalau untuk sesuatu yang kita tahu, ya kita bagikan itu untuk dia yang tidak tahu. Kasih contoh, kasih bukti. Ya. Hanya dengan cara itu orang bisa lihat, oh iya ya, saya dapat sesuatu yang baik, yang positif. Bahkan orang itu kemudian bisa berpikir lebih jauh, gak hanya saya dapat, saya juga ditantang untuk bisa memberikan, mengkontribusikan sesuatu yang lebih baik. Supaya orang lain juga bisa menemukan itu. Sama seperti ketika sebelumnya saya menemukan itu pada diri orang lain. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dan mari kita coba bangun iklim yang seperti itu. AS itu Bapak Ibu dan saudara-saudara kalau kita terapkan betul, wow suasananya jadi keren sekali. Ya, suasananya jadi bagus sekali. Ya. Bagaimana kita bisa bertolong-tolongan, ya, menyatukan talenta bersinergi. Wow, akhirnya kita semua bertumbuh. Nah, sekarang kita perlu untuk melihat, ya, supaya orang lain bisa tertarik. Maka kita juga harus kenal kan, dalam berrelasi kan gitu. Kalau Anda gak kenal teman Anda, ya Anda mau bikin apapun susah karena Anda gak tahu ini akar masalahnya apa. Tapi ketika kita sudah dekat, kita datang, oh ternyata dia kesulitan bayar kos, itu yang bikin dia kerja juga di luar, sambilan, waktu belajar jadi kurang. Sehingga kalau dia kadang-kadang ngantuk di kelas, oh ini akarnya. Nah itu kan hanya mungkin kalau kita punya relasi kan. Jadi mari kita bangun relasi itu. Sebagai pemimpin ya kita harus tahu. Hari ini teladan yang baik juga nih ya. Pak Rektor sekarang mengajak kalau kita rapat rektorat gak hanya di gedung ini, kita keliling. Nah itu cara yang baik menurut saya. Untuk kita bisa hadir merasakan langsung. Oh di sana tuh begini. Kan kalau kita lihat Pak Jokowi itu ya. Kadang-kadang dulu waktu masih bagus-bagusnya ya. Turun sampai ke bawah. Ya itu contoh yang baik. Dia ngelihat. Karena laporan bisa saja asal Bapak senang kan. Tapi di bawahnya enggak. Nah itu hanya mungkin kalau ada relasi. Jadi bangun relasi, kasih bukti, kasih contoh. Itu akan menarik minat. Makasih Rainer, semoga menjawab. Baik, sepertinya cukup untuk satu penanya saja. Okay. Saya tutup untuk diskusi. Makasih. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya, kami dari tim pelayanan akan memberikan satu persembahan pujian dengan judul lagu Ada Kuasa. Kami meminta untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri.
dipersilakan untuk duduk kembali. Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, bagi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, hari ini kita mau sama-sama berdoa Tuhan, terutama untuk Universitas Kristen Maranatha Tuhan. Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang sertai Tuhan universitas kami Tuhan, untuk menjadi sebuah sarana pendidikan Tuhan yang terus unggul Tuhan, di mana pengetahuan akan iman Kristiani juga bisa bertumbuh Tuhan di sini Tuhan. Tuhan berikan juga Tuhan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk para pimpinan, dosen, dan staf Tuhan, untuk mereka juga bisa sama-sama berdedikasi Tuhan untuk pendidikan di Maranatha Tuhan. Lindungi juga kami Tuhan sebagai mahasiswa Tuhan dalam proses belajar mengajar kami Tuhan, untuk bisa mencapai prestasi yang gemilang nantinya Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan mau sama-sama berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang lindungi saudara-saudara kami Tuhan atas bertambahnya umur Tuhan. Bimbinglah mereka Tuhan untuk dalam setiap langkah keputusan yang mereka ambil Tuhan, itu senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan mau sama-sama berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala kesembuhan yang sejati Tuhan. Engkau yang sertai Tuhan, Engkau yang jamah Tuhan setiap tubuh mereka yang sakit Tuhan. Engkau sertai Tuhan dalam mereka Tuhan yang sedang berjuang melawan penyakit mereka Tuhan. Engkau juga sertai juga Tuhan untuk para dokter, keluarga, tenaga medis yang merawat mereka Tuhan. Engkau yang bantu mereka Tuhan dalam membantu orang-orang saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sertai Tuhan, kami serahkan Tuhan doa-doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa dari setiap pemimpin dan petinggi negara ini ya Tuhan, baik itu dari Presiden, Gubernur, dan juga para pemimpin daerah dan perkampungannya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pekerjaan mereka, Engkau yang memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan akal budi ya Tuhan. Biarlah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh mereka dapat mereka bekerja dengan baik dan dapat memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang ada di negara ini ya Tuhan, baik itu dari TNI, Polri, dan setiap pegawai-pegawai di bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi berkat bagi negara di sekelilingnya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa, dan rekan-rekan. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha di setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita, Bapak Pendeta Hayuman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini.
Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikutan latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 sore di Studio Seraphim GBM lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program cell group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you. Baik, kami juga turut mengundang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian untuk dapat kembali menghadiri Maranatha Fellowship minggu depan dengan tema waspada dan berjagalah yang akan dilayani oleh Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT, selaku Dekan Fakultas Humaniora dan Industri Kreatif. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang rindu ingin melayani juga firman Tuhan, boleh langsung daftar di barcode yang ada tertera di pada layar tersebut. Dan tak lupa juga untuk dapat mengisi link evaluasi yang ada terdapat dalam layar tersebut. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian dari KJ3. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mari kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dan kita melakukan firman yang sudah kita dengarkan dengan keyakinan bahwa Allah
yang memanggil, Allah juga yang akan memampukan kita. Karena itu mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, Engkau sudah menuntun di sepanjang ibadat kami. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Dengan rendah hati, kami memohon kasih dan berkat-Mu tercurah atas kami. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. See you on next Maranatha Fellowship minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.